Sejak zaman kuno, dewa-dewa luar yang dikenal sebagai makhluk absolut memerintah tertinggi. Entitas-entitas maha kuasa ini adalah pencipta alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, menenun keberadaan dirinya dengan kekuatan tak terbatas. Mereka mengejar keabadian, mereka tak kenal lelah, membawa mereka menempa materi tak berujung jiwa, dan hukum yang tak terpatahkan. Melalui tindakan penciptaan ini, mereka mencari pemenuhan, berharap menemukan makna dalam rentang tak terbatas keberadaan mereka, namun usaha mereka akhirnya berganti dengan monoton siklus penciptaan dan perluasan yang tak henti-hentinya. Tak lagi membuat mereka terpesona. Untuk melarikan diri dari kebosanan mereka yang semakin besar, makhluk-makhluk absolut merancang sarana untuk menghabiskan waktu, sebuah tontonan brutal dan kacau. Mereka menghasut perang di antara ciptaan mereka sendiri, mengamati saat dunia bentrok dan makhluk berjuang untuk bertahan hidup. Kehancuran dan kelahiran kembali yang mengikuti pertempuran ini menjadi hiburan mereka. Tak terhitung banyaknya makhluk binasa, hanya untuk dihidupkan kembali ketika perang berkecamuk memberi makan kebosanan yang tak terpuaskan dari para penciptanya. Kemudian sebuah peristiwa luar biasa menghancurkan rutinitas. Di tengah salah satu konflik tak berujung ini, sebuah makhluk mutlak menemui nasib yang tak terpikirkan. Kematian di tangan salah satu ciptaan mereka sendiri yang mustahil telah terjadi dan implikasinya sangat mengejutkan. Makhluk absolut yang tersisa berasal dari dimensi yang jauh dan luas, berkumpul untuk menyaksikan fenomena yang belum pernah terjadi ini. Mereka menatap dunia yang ditinggalkan di mana kekuatan kawan mereka yang gugur, kini tergeletak tak diklaim. Namun bukannya kesedihan atau kemarahan atas tindakan pembangkangan oleh salah satu ciptaan mereka hanya merasa kelaparan, bersama keinginan akan kekuasaan yang tak terjamah. Pengkhianatan itu tak menjadi masalah, hanya hadiah yang dilakukan dengan ambisi bersama. Ini menyulut hati mereka, makhluk absolut yang bertekad untuk mengklaim kekuatan. Konflik ini, yang lahir dari keserakahan dan ambisi, menandai awal perang dewa luar, pertempuran yang akan selamanya mengubah jalinan eksistensi. Hari akhir SMA seperti melangkah ke hutan rimba di mana kekacauan dan emosi memenuhi setiap sudut. Di dalam kelas yang ramai, Seung Soo-ho mengumumkan bahwa ia telah diterima di Universitas Seni Korea. Pengumuman itu mengirimkan gelombang ke seluruh ruangan, teman-teman sekelasnya tak percaya. Bisikan dan seruan kaget menyebar dengan banyak mempertanyakan bagaimana seseorang yang sederhana seperti Soo-ho bisa mencapai prestasi seperti itu. Sementara beberapa merayakan pelarian mereka dari tahun-tahun melelahkan SMA, yang lain berkutat dengan kekecewaan atas kegagalan mereka sendiri. Saat kebisingan sedikit mengendap, Lee Eun-chul menghampiri Soo-ho. Ia mengucapkan selamat kepada Soo-ho atas pencapaian tak terduga itu, ucapannya diwarnai tepian ketidakpercayaan. Eun-chul akui ia tak pernah tahu Soo-ho begitu berbakat. Bertanya sejak kapan Soo-ho menjadi begitu terampil. Soo-ho berbalik menghadapnya, langsung. Ia menyapa Eun-chul dengan ucapan licik sengaja menggunakan nama yang salah, menyebutnya sebagai Kim Seong-chul. Ekspresi Eun-chul mengeras, ia mengoreksi Soo-ho dengan tegas menyatakan bahwa namanya adalah Lee Eun-chul. Soo-ho menanggapinya acuh tak acuh, berpura-pura seolah koreksi itu tak penting. Rasa frustasi Eun-chul semakin bertambah, dan ia menyalahkan Soo-ho karena telah merusak rencananya untuk mengambil alih sekolah. Soo-ho bagaimanapun mengepis tuduhan itu dengan keyakinan yang tenang, ironis yang membuat Eun-chul mendidih. Di dekatnya, dua gadis berbisik menyaksikan interaksi itu dari kejauhan. Satu berkomentar betapa kekanak-kanakannya Eun-chul masih bertingkah bahkan di hari kelulusan mereka. Ia bertanya-tanya dengan lantang mengapa ia terus menimbulkan masalah ketika semua orang sudah siap untuk melanjutkan hidup. Gadis yang lain mengangguk setuju, menyatakan simpati atas perjuangan Soo-ho, terutama mengingat masa lalunya yang sulit, kehilangan kedua orang tua dan masih menemukan kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, adalah sesuatu yang mereka kagumi, bahkan jika orang lain gagal melihatnya saat itu. Eun-chul mengayunkan tinjunya dengan paksa, ketegangan berderak di udara. Tapi sebelum pukulan itu sempat mendarat, Soo-ho beraksi secepat kilat. Ia meraih kepala Eun-chul dan menancapkan lututnya dengan tajam ke wajahnya. Pendirian Soo-ho tetap teguh, suaranya tenang tapi berwibawa, saat ia berusaha meredakan situasi. Namun sebelum Soo-ho sempat menuntaskan pemikirannya, Eun-chul mendorong dirinya dari tanah. Gerakannya fengas dan tak henti-hentinya ia serang lagi, tapi Soo-ho mengantisipasi serangan. Gerak lebih cepat daripada lawannya bisa bereaksi. Sedetik lutut terbang terhubung dengan wajah Eun-chul membuatnya tersungkur benterakan darah dari hidung Eun-chul, tapi ia tidak goyah. Malah ia menyeringai, ekspresi meresahkan, membentang di wajahnya, posturnya memancarkan kekuatan mentah dan energi aneh, tampak berdenyut dalam dirinya. Mengayunkan tinjunya lagi, Eun-chul melepaskan serangan kuat, tapi Soo-ho lebih cepat. Ia menghindar dengan mudah dan pukulan itu malah beradu dengan loker di dekatnya. Suara benturan itu memekakkan telinga. Logam denting di bawah kekuatan, mata Soo-ho membelah sambil memproses kekuatan belah di balik serangan Eun-chul. Kedua gadis yang menonton dari kejauhan itu sama-sama tercengang, ekspresi mereka membeku karena terkejut. Eun-chul sendiri menatap kepalanya di loker yang rusak. Sesaat hilang tak percaya.
Ia tampak terkejut dengan kekuatannya sendiri seolah sesuatu yang baru telah terbangun dalam dirinya. Sementara itu Suho yang duduk di lantai mengamatinya dengan seksama, energi aneh yang tak terjelaskan mengelilingi Uncel, meninggalkan Suho dengan kegelisahan yang semakin besar, seolah ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. 2 tahun kemudian Xiong Suho kini menjadi mahasiswa tingkat 2 di perguruan tinggi. Ia menyusuri jalanan yang ramai obrolan orang-orang dan dengungan hidup kota yang mengelilinginya. Saat ia bergerak menembus kerumunan, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Menyoroti pandangannya, ia menyadari keributan yang berlangsung di tikungan. Sekelompok karyawan dari asosiasi Hunter berada di garis depan kerumunan yang berkumpul mendesak mengarahkan orang-orang menjauh dari area itu. Mereka mengumumkan bahwa kelas-kelas di gedung utama telah dipindahkan ke gedung samping, memperingatkan semua orang untuk tetap jelas. Sebuah gerbang telah terbuka dan pemburu saat ini sedang melakukan penggeledahan. Karyawan menekankan bahaya mendesak non-pemburu untuk menjaga jarak aman. Di antara kerumunan, seorang pria berjas berat bertanya sudah berapa lama sejak para pemburu itu memasuki gerbang. Salah satu karyawan menjawab bahwa sudah lebih dari 8 jam, meyakinkannya bahwa para pemburu harus segera selesai. Mengingat bahwa itu hanya gerbang peringkat D. Meskipun kepastian mereka, ketegangan di antara para penonton tetap ada. Beberapa berbisik cemas tentang apa yang mungkin terjadi jika gerbang tidak dibersihkan, sementara yang lain menyatakan keyakinan pada kemampuan pemburu untuk menangani situasi. Suho berdiri diam mengamati pemandangan itu. Dunia telah berubah drastis 3 tahun lalu dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Gates adalah lorong-lorong misterius menuju ruang bawah tanah, tempat monster mengintai, menunggu kesempatan mereka untuk melarikan diri dan mendatangkan malapetaka kemanusiaan. Bagaimanapun, orang-orang tertentu mulai membangkitkan kekuatan luar biasa, menjadi manusia super yang mampu memegang mana. Meskipun ketakutan dan ketidakpastian yang mengikuti kemunculan gerbang, gangguan itu dengan cepat dikendalikan. Seorang penaung bernama Wu Gimchul mendirikan asosiasi pemburu, menyatukan individu-individu kuat ini di bawah satu panji. Organisasi ini menjadi tulang punggung dunia baru, membagi masyarakat menjadi 2 kelompok berbeda, penabuh yang berjuang untuk menutup gerbang, dan warga sipil tak terbangkit yang mengandalkan para pemburu untuk bertahan hidup. Suho merenungkan perpecahan ini. Untuk orang-orang tak terbangkit seperti dia, hidup adalah perjuangan terus-menerus. Sementara penaung peroleh kekayaan dan status tanpa susah payah. Mereka yang tanpa kekuatan bekerja tanpa lelah hanya untuk diingatkan dengan menyakitkan tentang kesenjangan yang tak terjembatani di antara mereka. Bahkan, para pembangkit terlemah pun menyimpan keuntungan yang tak pernah bisa diharapkan oleh warga sipil yang tak terbangkit untuk menandingi. Tanpa kebangkitan, dunia akan runtuh karena beban gerbang dan penduduk mereka yang mengerikan. Namun, Suho tak bisa menghilangkan rasa gelisah yang semakin besar. Pikiran tentang orang tuanya yang hilang dan ketergantungannya pada orang lain memenuhi pikirannya, menciptakan kehampaan ketidakberdayaan yang mendalam. Kenangan akan ibunya bergema samar di hatinya, mengingatkannya pada kata-katanya tentang betapa ia mirip ayahnya. Suho bertanya-tanya bagaimana ayahnya, seorang pria yang nyaris tak diingatnya, akan menghadapi perasaan tak berdaya seperti itu. Melamun, stun. Introspeksi, Suho yang tenang terganggu oleh suara yang menariknya kembali ke masa sekarang. Guru seninya berdiri di dekatnya, mengamatinya lekat-lekat. Guru itu memuji fokus Suho dan bertanya tentang subjek gambarnya. Suho menunduk melihat sketsanya, sebuah kreasi aneh yang terbentuk di kertas. Itu adalah sosok seperti semut, tapi ada sesuatu yang inventif tentang desainnya. Hampir seolah-olah memiliki ciri-ciri manusia. Gambar itu terasa aneh, hampir seolah-olah muncul dari alam bawah sadarnya tanpa alasan. Sementara itu, di luar jalanan yang ramai, pemandangan di gerbang terbentang dengan antisipasi yang semakin besar. Pejabat dari asosiasi pemburu berdiri dengan sabar di dekat pintu masuk, mata mereka tertuju pada portal. Kerumunan orang bergumam dengan kegembiraan dan kelegaan saat para pemburu mulai muncul. Regu tampak tenang dan tenang, tanda yang jelas bahwa misi mereka telah berhasil. Kim Jong-soo menegaskan bahwa penggerebekan dungeon telah sukses, tapi ekspresinya muram saat ia membagikan berita meresahkan. Selama penggerebekan, para pemburu telah menemui monster jenis baru. Makhluk humanoid ini mengeluarkan nyala api biru yang menakutkan dari mata dan mulut mereka. Sementara serangan mereka mengandalkan cakar dan taring, ia meyakinkan para pejabat bahwa monster-monster itu menimbulkan sedikit bahaya, bahkan menunjukkan bahwa ia tetap tanpa cedera meskipun tergores selama perjumpaan. Bagaimanapun, nadanya membawa kegelisahan sebagaimana ia menekankan sifat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari makhluk-makhluk ini. Sejak kemunculan gerbang, tak seorang pun pernah melihat monster seperti ini sebelumnya. Keberadaan mereka adalah misteri yang menuntut perhatian, bahkan jika mereka sekilas tak tampak mengancam. Sebagaimana Jong-soo bersiap untuk pergi, ia pergi sedikit luka dalam di pahanya meneteskan darah ke tanah.
Bagaimanapun, sesuatu yang tak wajar mulai terjadi. Alih-alih darah, api biru mulai berjila dari luka-luka Kim Jong-soo. Ia membeku. Pandangannya kabur saat gelombang kegelisahan yang tiba-tiba menguasai dirinya. Nyala api menyebar dengan cepat, melonjak ke seluruh tubuhnya dengan intensitas yang membuatnya lumpuh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ekspresi Jong-soo berputar dan wujudnya mulai bergeser. Transformasi itu mengerikan dan cepat. Ciri-ciri manusianya berganti dengan sesuatu yang mengerikan. Jahangnya melebar tak wajar saat api biru mengucur. Dalam sekejap, tubuhnya bukan lagi miliknya. Dengan kecepatan yang menakutkan ia mematahkan leher korbannya. Tindakan brutal itu meninggalkan darah mengucur dan para pemburu dan karyawan di sekitarnya tercengang. Pembantaian itu meningkat. Jong-soo mencengkeram pemburu lain. Matanya yang menyala tanpa kemanusiaan. Pemburu itu mencoba memperingatkan yang lain, mengenali api biru itu sebagaimana yang sama dilihat pada monster-monster di dalam penjara bawah tanah. Namun sebelum peringatan itu bisa selesai, kepanikan menguasai daerah itu ketika kerumunan yang telah berkumpul di dekatnya menjerit dan melarikan diri. Teriakan minta tolong menggema ketika orang-orang berlarian menyelamatkan diri, namun mimpi buruk itu tak berakhir dengan Jong-soo. Satu persatu, pemburu lain yang telah muncul dari gerbang mulai berubah. Mata mereka berpendar dalam warna biru yang tak menyenangkan. Mereka berbalik pada semua orang di dekatnya. Wujud mengerikan mereka merobek-robek karyawan asosiasi pemburu tanpa ampun. Di kelas seni di seberang jalan, Sung Soo-ho diam-diam menggambar, tak menyadari kekacauan itu. Tapi teriakan di kejauhan mulai menembus dinding kelas. Intensitas mereka semakin keras. Para siswa memandang keluar jendela, rasa penasaran berganti rasa takut saat mereka mencoba memahami keributan. Pemandangan di luar tak bisa dimengerti. Pemburu dan warga sipil sama-sama termakan api biru. Mata mereka berpendar dan gerakan mereka tak menentu. Mereka menyerang semua yang terlihat. Naluri mengerikan mereka mengambil alih saat mereka berlari liar mencari mangsa. Murid-murid di dalam kelas mulai panik. Yang lain membeku, tak yakin apa yang harus dilakukan. Rasa tak berdaya memenuhi ruangan saat mereka melihat ke Talim. Satu-satunya kebangkitan yang diketahui di antara mereka. Tapi Talim, seorang memburu peringkat E, hanya bisa menggelengkan kepala. Tatapan Sung Soo-ho terkunci pada pemandangan yang menakutkan. Salah satu monster yang bertengger di atas atap di dekatnya. Dalam gerakan cepat, makhluk itu melompat turun, bergerak dengan kecepatan yang tak wajar menuju kelas. Hempasan kaca pecah memenuhi udara saat monster itu menerobos jendela. Serangannya cepat dan tanpa ampun. Salah seorang siswa menjadi korban, segera disambar dengan ketepatan yang menakutkan. Kekacauan meletus, jeritan menggema saat yang lain melarikan diri dengan panik. Soo-ho sama ketakutannya seperti yang lainnya ikut menyerbu menuju pintu keluar. Di tengah kekacauan, seorang gadis terperangkap di bawah puing-puing. Tangisan putus asanya memotong kebisingan yang memohon pertolongan. Soo-ho menghentikan tubuhnya yang membeku oleh rasa takut dan kebimbangan. Ia ingin menolong, tapi rasa takut yang luar biasa menahannya. Memejamkan matanya erat-erat, ia berusaha menghalangi pandangan dan suara di sekitarnya. Lalu tiba-tiba ia berbalik dan berlari. Dalam benaknya ia bergelayut manja pada alasan tipis bahwa ia akan menemukan seseorang yang lebih mampu menyelamatkannya. Di luar, pikirannya berputar menjadi benci pada diri sendiri. Menyadari ia telah meninggalkan seseorang yang membutuhkan, rasa bersalah menggerogotinya saat ia berlari. Suara hatinya mencaci maki dirinya karena kepengecutannya. Sebuah ingatan bergelora dalam dirinya, jelas dan menghantui. Duho mengingat mimpi yang pernah ia lamini. Dalam mimpi itu, ia menghadapi monster-monster yang tumbuh semakin kuat dengan setiap lantai yang ia naiki. Untuk mengatasinya, ia harus tumbuh lebih kuat juga. Tanpa lelah bertarung dan naik level, setiap kemenangan membawanya semakin dekat ke puncak, hingga ia sampai ke lantai tertinggi. Di sana bos akhir menanti musuh yang tangguh yang kekuatannya menakutkan sekaligus membuat kagum. Yang paling mengejutkan adalah identitas musuh akhir itu. Itu bukan orang asing atau binatang buas tak berwajah. Itu ayahnya. Meskipun musuh dalam mimpi, Sung-ho selalu melihat ayahnya sebagai sosok yang kuat dan dapat diandalkan. Ia bertanya-tanya, bagaimana ayahnya bisa mencapai kekuatan seperti itu, dan mempertanyakan apa yang akan ia lakukan dalam situasi seperti ini. Jawabannya jelas, ayahnya akan bertindak tanpa ragu. Kembali ke dalam kelas. Tangisan gadis itu semakin lemah saat monster itu terpejam di matanya yang bercahaya. Menyimpit dengan fokus predator, ia bisa melihat kematiannya tercermin dalam gerakan makhluk itu. Air matanya jatuh dalam kepasrahan tak berdaya. Binatang itu menerjang, rahangnya terbuka lebar siap mengakhiri hidupnya. Saat itu, bam! Hantaman keras berkumandang di seluruh ruangan. Soo-ho telah kembali memegang alat pemadam api dengan segenap kekuatannya. Ia menghantam monster itu langsung di kepala. Sung Soo-ho berdiri mematung, pikirannya berlomba mencari jawaban. Ia tahu kenyataan suram serangan-serangan. Suara yang tidak terbangun, seseorang tanpa mana tidak berguna melawan binatang ajaib. Kepanikan mencakar di tepi pikirannya. Apa yang bisa ia lakukan?
bagaimana ia bisa melawan. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Kekacauan di sekitarnya diam. Gadis, binatang buas, udara itu sendiri seolah membeku dalam waktu. Tidak ada yang bergerak, semuanya tergantung di sebuah surrealis, keheningan tak bergerak. Kebingungan mengaburkan pikiran Suho saat ia mencoba memahami adegan surrealis itu. Rasanya seolah waktu itu sendiri telah berhenti. Di hadapannya muncul notifikasi. Kata-katanya jelas dan tak terlewat. Pesan itu mengucapkan selamat kepadanya karena telah menyelesaikan persyaratan quest yang disebut keberanian minggu ini. Notifikasi lain muncul, menawarkan kepadanya untuk menjadi pemain. Kata-kata itu serasa telah dipetik dari salah satu mimpinya. Mimpi di mana ia melawan monster, semakin kuat dan naik melalui cobaan yang tak terhitung. Gagasan memperoleh kekuatan di dunia yang di mana bertahan hidup membutuhkan kekuatan bergema dalam bersamanya. Menerima tawaran itu serasa satu-satunya pilihan. Begitu ia membuat keputusan, pesan lain muncul, mengucapkan selamat sekali lagi. Sistem berjanji akan membantunya tumbuh, tapi memperingatkan bahwa ini bukan mimpi dan ia hanya memiliki satu hidup untuk dijalani. Instruksi baru diikuti segera menugaskannya pencarian pertamanya, mengalahkan entitas bernama Mistborn dan memperoleh kekuatan melalui naik level. Waktu mulai bergerak lagi, keheningan menghilang saat realitas kembali bergerak. Suho berteriak kepada gadis itu mendesaknya untuk berlari. Gadis itu yang kini sadar akan sekelilingnya, bergegas berdiri dan melarikan diri. Penglihatan Suho menajam, dan ia memperhatikan detil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nama-nama melayang di atas makhluk yang di hadapannya, mengidentifikasi dua yang belum terbangun dan satu pemburu yang mengalami transformasi mengerikan. Makhluk-makhluk itu kini dicap sebagai binatang ajaib, bosan dan menyerangnya dengan keganasan yang tak henti-hentinya. Sung Suho mencengkram alat pemadam api siap menghadapi monster yang mendekatinya. Ia mengayunkan alat pemadam api dengan kekuatan brutal. Hantaman itu mendarat tepat di binatang terdekat. Tanpa ragu, Suho menyusul dengan menggelundungkan tinjunya menjadi pukulan dahsyat. Hantaman itu terhubung dengan kekuatan penghancur tulang, melancarkan makhluk itu ke atas hingga terhempas ke langit-langit. Menatap tinjunya sendiri, Suho terpengana dengan kekuatan yang kini ia miliki. Kesadaran akan kebangkitannya baru mulai menenggelam di saat binatang lain menyerangnya. Masih memproses kekuatan barunya, Suho secara naluriah menyerang dengan tendangan terbang. Monster kedua kusut terkena benturan, tubuhnya terhempas ke tanah. Saat kekacauan berlangsung, notifikasi memenuhi penglihatan Suho, memastikan kemajuannya. Pencarian selesai dan ganjaran diberikan karena telah mengalahkan si Mistborn. Banjir kepuasan melonjak melalui dirinya, sebagaimana ia kini merasa yakin akan transformasinya. Suho bergerak cepat untuk menghadapi binatang terakhir yang tersisa. Tinjunya beradu dengan wajah, memberikan pukulan menggelegar. Namun makhluk itu nyaris tak terhuyung menahan serangan. Kekuatannya tak cukup untuk menjatuhkannya dalam satu hantaman. Kabut lahir membalas menebaskan cakarnya jauh ke dalam dada Suho. Rasa sakit menjalarinya saat ia mengeluarkan geraman parau penderitaan sambil mengertakkan gigi. Ia membalas dengan tendangan putus asa membuat binatang itu meluncur cepat melintasi ruang. Pikirannya berpacu sambil mencengkeram dadanya. Kesadaran tajam itu menghantamnya. Jika ia mengalami terlalu banyak kerusakan, ia mengambil resiko menjadi binatang ajaib sendiri. Rasa takut mencengkeramnya saat ia bertanya-tanya apakah kebangkitannya akan terpotong oleh nasib suram ini. Sebuah pemberitahuan menyela keputusasaannya. Itu menandakan bahwa efek status yang merugikan telah terdeteksi, tapi dinetralkan oleh efek umur panjang. Yang lahir mati itu tanpa henti menyerbunya. Lagi-lagi ia menjegal Suho, menjepitnya ke tanah. Lengannya tegang saat ia mati-matian menghalangi serangan bis. Pikiran Suho bergejolak frustrasi. Ia menyadari kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan makhluk berpangkat D, memastikan peringkatnya sendiri kemungkinan tidak lebih tinggi dari E. Saat rahang bis itu beringsut mendekat, tekad Suho membara lebih terang. Keputusasaan mendorongnya untuk bertindak. Memindai antarmuka sistem, ia memperhatikan pilihan untuk menerima balasannya. Tanpa ragu, ia mengaktifkannya. Saat ia melakukan, loncakan kekuatan menjalari tubuhnya. Statistiknya meningkat. Song Suho mengeluarkan raungan dahsyat, memanggil setiap ons kekuatan untuk mendorong kembali bis itu. Menjepitnya, bis itu membumbung tinggi di udara sebelum terhempas ke tanah. Matanya yang bercahaya mengunci Suho dengan sorot mematikan. Tanpa terpengaruh, ia menerjang bis itu, memberikan pukulan dahsyat langsung ke wajahnya. Darah berceceran karena benturan, tapi makhluk itu nyaris tak goyah. Rasa frustrasi mencengkeram Suho saat ia menyadari bahkan kekuatannya yang ditingkatkan tidak cukup untuk menjatuhkannya. Tidak dihadapkan pada pilihan lain, Suho mengakses sistem sekali lagi, menuangkan setiap reward point yang ia miliki ke dalam stat kekuatannya. Mengepalkan tinjunya, Suho bersiap untuk satu ronde lagi.
Dengan amarah yang tak henti-hentinya, Suho melancarkan serangan tanpa henti. Setiap pukulan mendarat dengan kekuatan menghancurkan tulang, mengirimkan gelombang kejut melalui udara. Ia kagum pada kemampuannya menyadari bahwa tidak seperti kebangkitan lain yang tetap berada di barisan mereka, ia bisa tumbuh lebih kuat melalui naik level. Sistem kaku, barisan yang selalu mendikte kekuatan seolah tak berarti dalam menghadapi kemampuan yang baru ditemukan ini. Didorong oleh amarah dan tekad, Suho meraih binatang itu dan menyeretnya bersamanya, membajak-bajak dinding seolah-olah itu adalah kertas. Suara beton yang runtuh dan pecahan kaca bergema saat pertempuran berkecamuk. Akhirnya, dengan satu serangan titanik terakhir, binatang itu ambruk. Tubuhnya patah dan tak bernyawa. Berdiri di tengah puing-puing, ia mengepalkan tangan erat-erat, tekadnya tak tergoyahkan, ia telah terbangun bukan hanya sebagai pemburu, tapi sebagai kekuatan yang mampu mengubah pasang. Suho bersumpah akan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka yang dalam bahaya dan menyudahi kekacauan yang berlangsung saat itu. Sosok lain muncul di tengah kekacauan. Ia menyeret pedang besar-besaran, udara semakin mencekam saat penonton yang ketakutan berhamburan. Sosok itu melompat tinggi ke udara, mendarat dengan paksa di gedung tempat Sung Suho berdiri. Suho mengintip dari jendela melihat sekilas kekacauan di luar dan merasakan kelegaan sesaat, tetapi tiba-tiba tersentak kembali ke masa sekarang saat pertempuran semakin mengintensif. Pendatang baru, seorang si peringkat Mistborn, mencapai Suho dalam sekejap, mengayun pedangnya dengan kekuatan dahsyat. Benturan itu bergema di seluruh gedung, menyebabkan struktur bergetar dan puing-puing menghujani seluruh kota. Pengumuman darurat menghadama melalui speaker, mendesak sivilian di dekat University Seni Korea untuk segera mengungsi. Angkatan bersenjata memposisikan diri di poin-poin strategis, mengamati kehancuran dari gedung tinggi terdekat. Ketegangan memenuhi udara saat petugas memperdebatkan situasi. Wajah mereka yang muram. Seorang perwira menyatakan frustrasi, mengakui ketidakmampuan posisi mereka. Mereka tak bisa banyak berbuat selain menunggu kedatangan pemburu cukup kuat untuk menahan ancaman. Spekulasi gerumba tentang keterlambatan dengan kekhawatiran atas para pemburu yang terinfeksi dan bisikan tentang seorang pemburu ranking C yang berpotensi berubah menjadi monster. Semua mata tertuju pada data di tablet mereka yang memastikan kemungkinan terburuk. Makhluk yang mendatangkan malapetaka itu adalah Kim Jong-soo, seorang mantan tank dengan kemampuan ranking C yang kini berubah menjadi salah lahir. Di dalam gedung, Suho berjuang untuk kembali memperoleh keseimbangannya. Pikirannya berpacu saat ia memproses situasi. Kekuatannya jauh melebihi makhluk-makhluk yang telah ditemui Suho selama ini. Yang satu ini memegang senjata dan membawa niat mematikan yang membedakannya. Si Mistborn kembali menerjang. Mata pisau mengiris udara dengan ketepatan menakutkan. Suho nyaris menghindari serangan. Ujung tajam meleset dari lehernya hanya sejauh inci. Ia meraih alat pemadam api, senjata improvisasi terpercayanya, dan menguatkan diri. Sang bis kini sepenuhnya berada di kontrol Mistborn. Wujud Kim Jong-soo menyeringih biadab. Kabut yang lahir maju tanpa henti mengayunkan pedangnya dengan keganasan. Suho berusaha menghadang serangan itu dengan alat pemadam, namun senjata monster itu mengiris bersih saat ia membelahnya dalam dua. Asap meletus dari alat pemadam yang hancur, sejenak mengaburkan penglihatan si Mistborn. Melihat celah, Suho membuat gerakannya melesat melewati ambang pintu dan lenyap di telan asap. Saat ia berlari, pikiran Suho berputar. Menghadapi salah lahir ranking C, sungguh di luar kemampuannya saat ini. Bahkan dengan kenaikan levelnya baru-baru ini, kejanggalan kekuatannya melotot dan realitas sistem peringkat tenggelam dalam kebangkitan. Dibagi menjadi barisan karena suatu alasan. Keputusasaan mencakarnya saat ia merenungkan langkah selanjutnya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah bertahan dan berdoa. Binatang buas itu tanpa henti dalam pengejarannya. Tiba-tiba menghentikan pandangannya teralih pada target baru. Naluri predatornya mengunci 3 gadis yang berdiri di rooftop di dekatnya. Suho muda mengikuti garis pandangannya dan membeku ngeri. Gadis-gadis itu tidak menyadari bahaya langsung. Yang satu menyarankan menunggu pemburu bergelayut pada harapan penyelamatan. Yang lain meyakinkannya bahwa bantuan pasti akan segera tiba. Tapi binatang itu tidak ragu-ragu. Dengan satu serangan ganas, itu menutup jarak. Gadis-gadis itu lumpuh karena ketakutan, tak bisa bereaksi tepat waktu. Makhluk itu memusnahkan mereka dalam satu serangan tanpa ampun, hanya menyisakan keheningan dan kehancuran. Rahang Suho terkatup saat rasa frustasi dan amarah memuncak dalam dirinya. Tak ada waktu lagi untuk menunggu seorang pemburu. Ia tak bisa membiarkan makhluk ini terus mengamuk. Dengan tegas, ia menyerang ke arah binatang itu. Dengan lompatan kuat, Suho menjantungkan siku langsung ke kepala monster itu, bertujuan untuk mengganggu fokusnya. Kabut lahir itu berbalik dengan cepat. Pedangnya mengiris ruang di mana Suho baru saja berdiri. Suho nyaris menghindari serangan mematikan itu. Jantungnya berdebar di dadanya. Taruhannya jelas, salah satu bergerak, satu hantaman tunggal, dan ia akan mati. Tapi Suho tak bisa mundur. Ia tak bisa membiarkan makhluk ini mendatangkan malapetaka lebih menyentuh. Memanggil setiap ons kekuatan dan kecepatannya,
Suho meluncurkan serangkaian pukulan, masing-masing mendarat tepat di wujud binatang itu. Pukulan demi pukulan ia tekan ke depan, tapi kabut lahir itu membalas dengan ketepatan yang kejam. Pedang diayunkan dalam busur mematikan dan cepat. Tapi Suho berhasil menghindari setiap serangan dengan margin yang paling sempit. Akhirnya Suho menemukan celah. Dengan ledakan kecepatan, ia menancapkan lututnya langsung ke wajah monster itu. Binatang itu tidak bergeming. Ketangguhannya tidak manusiawi. Merebut kesempatan, makhluk itu membalas. Bilah binatang itu mendebas batang tubuh Suho, mengukir jauh ke dalam dagingnya. Darah mengucur dari luka saat rasa sakit meledak di seluruh tubuh Suho. Sebelum ia sempat pulih, si Mistborn menghantarkan tendangan brutal membuat Suho terbang seperti boneka kain. Ia menabrak dinding dengan bunyi berdebu memuakan. Kekuatan itu meninggalkannya, nyaris tak bergelayut dalam kesadaran. Titik-titik kesehatannya berkurang menjadi sahelai benang dan membuatnya tertatih-tatih di ujung kematian. Terengah-engah Suho menyadari ia nyaris lolos dari pukulan fatal. Mungkin belas kasihan aneh dari sistem yang tidak berniat untuknya jatuh. Seringai bengkoknya melebar kegirangan saat melihatnya berjuang. Tubuh Suho berteriak protes, tapi dia memaksa dirinya kembali berdiri. Darah menetes terus dari luka-lukanya, melukis tanah di bawahnya. Tinjunya gemetar, tapi bertekad bangkit sekali lagi. Ia tidak akan mundur. Belum. Langit di atas meraung dengan amarah yang tidak wajar, berderak dengan kilatan petir gelap saat anak lahir mati mendekati Sung Suho. Pedangnya siap untuk pukulan membunuh. Suho hampir tidak sadar mengepalkan tangan-tangannya yang gemetar. Tubuhnya yang babak belur berteriak minta istirahat. Tapi dia menolak untuk menyerah. Tepat saat monster itu mencapainya, satu sambaran petir hitam lebih gelap dari kehampaan ruang merobek langit. Pekikan menusuk memenuhi udara sebagai sosok yang turun melalui kekacauan. Bumi bergetar hebat saat menghantam dengan presisi yang menghancurkan. Tanah meledak dalam hujan puing-puing. Gelombang kejut menghamburkan puing-puing dan debu ke segala arah. Suho penglihatannya kabur dan memudar, melihat sekilas makhluk yang telah campur tangan. Bentuk besar menjulang di tengah debu yang mengendap. Siluetnya tidak salah lagi. Itu adalah semut, makhluk yang tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Kewalahan Suho ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Sosok itu merenggangkan pelukannya, memancarkan aura kekuatan mentah. Energi penyembuhan mengalir dari tangannya, menyelimuti Suho dalam kehangatan cahaya restoratif. Suara sosok itu diwarnai dengan kesedihan, menyatakan penyesalan atas keterlambatannya. Baru, Raja Semut, bayi rahir masih hidup, bangkit lagi dengan geraman parau diselimuti uap hitam. Tatapan baru mengarah ke Mistborn. Suaranya meneteskan penghinaan saat ia mengakui keberanian musuh untuk menyakiti yang mulia. Tanpa ragu berpindah dalam kecepatan dan presisi yang kabur. Ia mengiris anak nakal itu menjadi dua. Tubuhnya jatuh saat darah menyebar ke segala arah. Di tempat lain, Ty Lee memegang pel dengan putus asa menghadapi binatang buas yang bergegas ke arahnya. Lumpuh karena ketakutan, ia berteriak minta tolong sebelum binatang itu menyerang hembusan angin menyapu ruang. Dalam sekejap binatang itu mengudara. Beru adalah kekuatan penghancuran murni. Cakarnya merobek makhluk itu dengan efisiensi brutal, lebih cepat dari yang bisa diikuti mata manusia. Setiap tebasan pemunggal anggota tubuh mengakhiri kehidupan lain, dan binatang itu melaung dengan kesakitan saat mereka dibasmi. Medan pertangan adalah pertumpahan darah, bukti kemarahan Beru yang tak terkendali. Dari jauh petugas polisi menyaksikan dalam diam, tertegun kekacauan yang melanda daerah itu saat binatang terakhir jatuh. Mereka hampir tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah gelombang monster yang tak hentinya dilenyapkan. Beru kembali ke tubuh Suho yang tak sadarkan diri. Wujudnya menjulang di atas pemuda itu saat ia mengamatinya dengan campuran hormat dan keakraban. Raja Semut berbicara. Suaranya membawa beban yang dalam. Sudah lama sekali, Raja Muda. Suho menemukan dirinya dalam mimpi yang jelas. Kenangan masa kecilnya sebagai anak ceria. Kamarnya dipenuhi sketsa makhluk gelap, imajinasinya menjadi liar di atas kertas. Satu sketsa sosok seperti semut menarik perhatiannya. Ia mendongak dan berdiri di hadapannya. Ada seekor semut yang menjulang. Ketakutan mencengkramnya saat ia berteriak. Semut itu memiringkan kepalanya. Suaranya penuh dengan emosi saat menatap gambar itu. Air mata mengalir di matanya karena tampak sangat terharu dengan pekerjaan Suho. Menggumam kata-kata kagum dan rasa terima kasih, Suho bisa merasakan keterikatan aneh itu. Tapi sebelum ia bisa memahaminya, mimpi itu larut. Matanya terbuka, ia terbaring di rumah sakit. Lingkungan steril membumikannya kembali ke realita. Pikiran Suho berpacu saat ia menggumam tentang semut dari mimpinya. Deringan ponselnya memecahkan keheningan, menariknya kembali ke dunia nyata. Di ujung sana, suara panik menyatainya tentang kondisinya dan menyarankan untuk menyewa pengawal yang terbangun untuk memastikan keselamatannya. Itu adalah pamannya. Suho meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Meskipun pikirannya berkelana pada peristiwa yang telah berlangsung, dia menyadari
2 hari telah berlalu sejak kejadian itu, layar televisi menampilkan berita tentang serangan itu. Wartawan membahas kemunculan mendadak Nona Bornes, makhluk yang bisa menginfeksi bahkan pemburu dan mengubahnya menjadi monster. Tanggapan yang tertunda dari Asosiasi Pemburu mengundang kritik, terutama mengingat insiden itu terjadi di daerah perkotaan yang ramai. Akun dari saksi ditambahkan ke kebingungan warga sipil. Suho memproses kekacauan yang sedang berlangsung. Kebangkitannya bukanlah mimpi. Dia adalah orang yang terbangun yang tumbuh lebih kuat dengan setiap level. Namun pertanyaan yang mengganggu melekat di benaknya. Dia ingat luka yang ditimbulkan oleh kabut peringkat C yang lahir tajam dan fatal. Sebuah suara menerobos keheningan. Beru menyatakan bahwa campur tangannya yang telah membersihkan Arya dari bayi yang lahir mati. Suho tersentak tegak, terkejut dengan kemunculan makhluk itu secara tiba-tiba. Air mata mengalir di mata Raja Semut. Ekspresinya campuran antara kegembiraan dan nostalgia. Ia menatap Suho dengan emosi yang luar biasa, mengagumi betapa raja mudanya telah tumbuh. Pikiran Suho terhuyung. Kenangan mulai muncul ke permukaan. Lama terkubur, serpihan-serpihan menyatukan diri. Kilas balik masa kecilnya terkuak. Penglihatan tentang makhluk-makhluk gelap yang pernah tinggal di sisinya. Di antara mereka adalah Beru. Kehadirannya berbeda dan tak terlupakan. Beru menjelaskan sejauh mana ia telah pergi ke lintas dimensi untuk bersatu kembali dengan Suho. Suho bagaimanapun tetap bingung. Kenangan itu membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa ia hidup di antara makhluk-makhluk seperti itu saat kecil? Mengapa kenangan itu pudar sampai sekarang? Mengalihkan perhatiannya kembali pada Beru, Suho menyadari sesuatu yang tidak biasa. Raja Semut yang dulu mengesankan itu lebih kecil dari yang ia ingat. Beru menangkap pengamatannya, menjelaskan bahwa perbedaan ukuran adalah efek dari mengkonsumsi mana dalam jumlah besar saat melintasi dimensi. Saat Suho melirik ke jendela sistem, ia memperhatikannya terdaftar Beru sebagai entitas kelas swasta. Beru bagaimanapun kurang terhibur. Kemarahannya karena direduksi menjadi peringkat seperti itu sangat terasa. Kekesalannya mendidih saat ia mengutuk sistem dengan suar khasnya. Bangun dari tempat tidur, Suho bergerak dengan energi yang baru ditemukan. Menyadari kesembuhannya adalah berkat usaha Beru. Beru mengakui bahwa tujuan utamanya adalah melepaskan kekuatan Suho yang tersegel, meskipun ia terkejut dan terkesan bahwa Suho mulai membuka segelnya sendiri. Penjelasan Beru membuat Suho tertegun. Beru mengungkapkan bahwa Raja Bayangan, Sung Jinoh, telah menyegel kekuatan dan ingatan Suho, berharap bisa memberinya kehidupan normal. Suho menghubungkan titik-titik dalam pikirannya, menyadari tautan Beru dengan ayahnya yang telah lama menghilang. Kebenaran terungkap saat Beru menjelaskan situasi. Jinoh muda belum begitu saja pergi. Ia telah pergi keluar angkasa untuk berperang. Perang melawan penjajah yang mengancam dunia mereka. Penjajah ini, Sang Itarim, adalah dewa luar angkasa, mengirim rasul mereka ke bumi dalam upaya untuk menaklukkannya. Mendengar ini, Suho kewalahan. Gagasan ayahnya berjuang untuk melindungi dunia terasa luar biasa, sekaligus menyakitkan. Beru menjelaskan lebih lanjut bahwa gerbang dan monster yang muncul di bumi kemungkinan adalah akibat dari pengaruh perang ini. Tapi pikiran Suho beralih pada ibunya yang telah lenyap di hari yang sama, ayahnya menghilang. Ia mempertanyakan apakah ia bersamanya dalam perjuangan ini, tapi reaksi tiba-tiba Beru memperjelas ia tak sadar. Kesadaran itu menghantam Beru seperti guntur. Teriakannya mencerminkan keterkejutannya saat menemukan Cha-Hein hilang. Beru cepat menyimpulkan bahwa Itarim itu pasti telah mengatur plot yang menyeramkan di bumi. Salah satunya yang bisa saja memisahkan Hein dari Jinoh. Gagasan itu membuat Suho marah, karena Itarim kemungkinan adalah alasan keluarganya terkoyak. Tetapan Beru melembut saat bertanya, apakah Suho berkeinginan bertemu dengan mereka? Tanggapan Suho tak tergoyahkan. Bertahun-tahun terisolasi dan pertanyaan tak terjawab membebaninya, dan tinjunya yang bergetar menampakkan kedalaman kerinduannya. Beru menyatakan bahwa ada jalan. Sung Jinoh yang diduduki dengan perang di luar angkasa tak bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu. Namun Suho bisa tumbuh lebih kuat, cukup kuat untuk menemukan dan menyelamatkan Cha-Hein sendiri. Dengan janji itu, Beru menghasilkan kunci dari bayangan. Potensi Suho yang besar terbengkalai, dikunci oleh segel. Untuk membukanya, ia harus memasuki dungeon bayangan dan mengatasi cobaannya. Kunci, suatu benda langka yang tak diketahui berkilau samar di tangan Suho. Dengan ragu-ragu, Suho mengikuti instruksi Beru, menekan kunci kebayangannya dan memuntirnya, yang membuatnya heran. Kunci itu tenggelam ke dalam kegelapan di bawahnya, seolah-olah itu adalah kunci fisik. Gelombang energi gelap Suho melonjak keluar,
menyelimuti ruangan itu dalam bayangan yang berputar. Udara tampak bergerak saat ruang itu melengkung dan bergeser, dan di hadapannya, sebuah portal mulai membentuk. Pintu gerbang dalam dungeon bayangan. Suho berdiri di ambang pintu, pikirannya berpacu. Konsep luar angkasa, dewa, dan perang yang dilancarkan Raja Bayangan, namun beban kemungkinan menekannya. Jika ada kesempatan untuk melihat orang tuanya lagi, itu sepadan dengan setiap risikonya. Dengan kilasan keputusan di matanya, Suho membuat keputusannya, ia akan tumbuh lebih kuat saat ia mengingat percakapan terakhirnya dengan Raja Bayangan. Ingatan itu jelas, Beru telah berlutut sebelum Sung Jinoh, sang Raja Bayangan, saat suara Raja bergema dengan wibawa. Jinoh telah menginstruksikan Beru untuk berjalan ke bumi dan melepaskan segel Suho. Mengembalikan kekuatan dan ingatannya, Raja Bayangan selalu menghitung telah mengantisipasi kemungkinan invasi Itarim menyebar ke bumi. Perintahnya telah tepat, tapi menyisakan ruang untuk kebijaksanaan. Jika kebijaksanaan dititipkan kepadanya, maka ia akan tetap berada di sisi Suho, memastikan pertumbuhan dan perlindungan Raja Muda itu. Kini, Suho melangkah masuk ke portal, dan bayangannya seolah menjadi hidup. Itu menyebar ke segala arah, melahap ruang di sekitarnya, seperti kekuatan yang tak pernah puas. Suasana bergeser, dan Suho memulai perjalanannya ke tempat yang tak diketahui, dengan Baru membimbingnya menembus kegelapan yang terbentang. Mereka tiba di dunia yang tak seperti yang lain, negeri tempat bayangan merajai. Ini adalah penjara bawah tanah bayangan, tempat di mana yang hidup tak diterima tanpa izin sang majikan. Saat Suho bergerak maju, pemandangan menampakkan dirinya, sebuah hamparan monokromatik yang seluruhnya terselubung bayangan. Itu adalah dunia yang membeku dalam keheningan, sebuah kota yang hancur. Kini disusul oleh hutan bayangan yang menakutkan. Suho melangkahkan kakinya melambat sambil mengamati sekelilingnya. Mengapa ia tampak lebih seperti sisa-sisa kota yang disia-siakan daripada penjara bawah tanah tradisional? Tapi sesuatu yang jauh di dalam dirinya bergerak pada pandangannya. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di hadapan Suho. Pesan itu menyatakan bahwa penghuni bayangan dungeon tidak akan menerimanya sebagai tuan mereka kecuali ia membuktikan nilainya, yaitu bertahan hidup selama 4 jam dengan timer segera dimulai. Sesuatu bergerak cepat mengiris keheningan, nalurinya muncul saat ia merasakan serangan dari belakang. Seekor goblin yang memegang kapak meluncurkan dirinya ke arahnya. Tanpa ragu, Suho berputar, memberikan tendangan berputar yang kuat. Goblin itu tersambar di udara. Wujudnya yang ringkih terlempar ke tanah dengan bunyi berdebum keras. Sejenak, Suho berdiri di sana sedikit terkejut dengan serangan mendadak itu. Saat goblin itu menggeram dan tersandung berdiri di atas kepala makhluk itu, sebuah name tag mengambung bertuliskan Goblin Scout. Suho dengan cepat menilai situasi. Sebelum goblin itu sempat bereaksi, Suho berlari ke depan dengan ketepatan yang teguh. Ia tahu ia harus menetralisirnya sebelum bala bantuan tiba. Goblin itu mengangkat kapaknya sebagai pertahanan, tapi Suho memukul tangannya dengan tepat, memaksanya menjatuhkan senjata itu. Merebut momen, Suho mencengkeram erat gagang kapak yang jatuh dengan satu ayunan yang menentukan. Ia membawa senjata itu jatuh menimpa goblin. Makhluk itu kusut di bawah kekuatan ancamannya. Dinetralkan, Suho mencatat detil penting. Nama-nama mengambung di atas kepala makhluk itu. Diberi kode warna menandakan kekuatan relatif mereka. Suara dingin yang tajam menusuk udara dari belakang. Itu bukan hanya angin. Itu adalah goblin yang bertengger tinggi di tiang lampu sambil meniup klakson. Panggilan itu tak salah lagi. Sebuah panggilan untuk bala bantuan. Memutar mata, Suho menemui kelompok yang mendekat. Goblin-goblin itu muncul dengan lincah, tag mereka menampilkan judul-judul yang lebih tidak menyenangkan. Goblin Centurion dan Goblin Decurion. Gerakan mereka dikoordinasikan. Jumlah mereka menakutkan. Suho mempersiapkan diri untuk pertempuran. Goblin menyerang dengan ganas. Geraman mereka semakin keras saat mereka menutup jarak. Suho mengetuk kekuatan latennya, mengaktifkan wibawa penguasa. Kapak yang tertanam di kepala goblin yang mati itu bergetar dan kemudian melesat kembali ke tangan Suho yang menanti. Dalam satu gerakan yang lancar, ia melepaskannya dengan ayunan yang kuat. Mata pisau yang menebas tenggorokan 3 goblin dalam sekejap. Tubuh mereka roboh sebelum sempat mencapainya. Sensasi kontrol itu tak jata. Suho menguji skill barunya lebih jauh. Kapak yang melayang di udara tampaknya digandu oleh tangan tak kasat mata. Kekuatan wibawa penguasa terasa wajar baginya, seolah-olah itu selalu menjadi bagian dari keberadaannya. Tiba-tiba, gerakan cepat dari atas menarik perhatian Suho. Sebuah anak panah terbang di udara, ditujukan langsung kepadanya. Bereaksi berdasarkan insting, ia menyambar anak panah di tengah penerbangan dan berbelok tajam ke arah sumber. Yang bertengger di sebuah rooftop adalah seorang goblin archer. Busurnya terangkat untuk serangan lain. Tanpa ragu, Suho memanggil untayan mana,
membentuknya menjadi busur darurat. Nak panah melesat ke depan seperti peluru. Kecepatan dan ketepatannya tak tertandingi. Ia menghantam goblin tepat di kepala, mengakhiri ancaman sebelum sempat melancarkan serangan lagi. Dari jauhan, baru mengamati dengan seksama. Tatapannya penuh dengan kekaguman dan kekhawatiran. Ia terkagum pada kemampuan beradaptasi Suho, mencatat bagaimana masa kecil Raja Muda itu mengingatkan pada asal-usul pahlawan legendaris. Bahkan di masa-masa awal itu, Suho telah memegang otoritas penguasa, kekuatan yang diwarisi dari Raja Bayangan. Seolah-olah itu adalah sifat kedua. Bagaimanapun, baru mencerminkan bahwa kekuatan destruktif seperti itu pernah menjadi penghalang di dunia damai Suho tumbuh. Di medan pertempuran, Suho bergerak seperti kekuatan alam merobek goblin yang tersisa dengan kecepatan membutakan. Makhluk-makhluk itu jatuh satu demi satu, pertahanan mereka tak berguna melawan serangannya tak terhenti. Sebuah pemberitahuan menjalma belubu Suho. Perkataannya yang sederhana menandakan tingkat pertumbuhannya naik. Suho berhenti sebentar, menilai kekuatan barunya. Ia mengukur batasan-batasan wewenang penguasa, memperkirakan pembatasan berat badan. Menjadi kurang lebih 10 kg. Tapi pikirannya terganggu oleh rasa sakit yang tajam. Membakar, goblin telah berhasil menyelinap ke belakangnya, menancapkan senjatanya ke punggungnya. Suho mengatupkan giginya saat rasa sakit itu menjalar. Goblin itu menyeringih penuh kemenangan atas serangannya. Dengan sigap, disambut dengan balasan Suho. Pukulan kuat yang dihantarkan tepat ke wajahnya membuatnya terkapar. Kekhawatiran baru kembali mendalam saat ia memanggil Suho. Meraih beladi yang tertanam, Suho mulai mencabutnya. Tangannya yang berlumuran darah bergemetar karena pengerahan tenaga. Ketegangan meningkat saat sosok yang lebih besar muncul dari gerombolan itu. Seorang goblin Centurion. Kehadirannya menakjubkan dan matanya yang merah berdarah mengunci Suho seperti predator menilai mangsanya. Aura Centurion memancarkan dominasi, memerintahkan goblin yang lebih rendah untuk memperbarui serangannya. Suho merenggut belati itu, bebas bilahnya yang licin dengan darahnya sendiri. Kesehatannya berkurang dengan cepat, tapi rasa sakit itu hanya tampak menyulut tekadnya. Goblin itu melonjak maju dalam muatan terpadu. Pekikan mereka memenuhi udara dengan tekad yang kuat. Suho melepaskan belati itu dengan kekuatan yang sangat besar. Segaris cahaya mematikan senjata itu, merobek gerombolan itu, mengukir jalan lurus menuju Centurion yang mengesankan. Menghunjam jauh ke dalam dada lapis baja miliknya saat kekuatan hidup makhluk itu surut. Suho berdiri di tengah kekacauan, napasnya berat tapi mantap. Ia menyambut sensasi pertempuran yang sangat kontras dengan ketidakberdayaan yang pernah ia tanggung. Untuk pertama kalinya, Suho merasa benar-benar hidup. Tapi pertempuran itu tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Goblin mengerumuni Suho dari setiap sisi, menyerang dengan keganasan yang tak henti-hentinya. Suho menemui mereka secara langsung. Di atas dua goblin, jatuh bersamaan di bawah pedangnya. Tubuh mereka yang tak bernyawa menghantam tanah. Namun kemenangan itu datang dengan harga. Kapak dan tombak terbang ke arahnya dalam busur kacau. Tubuh Suho menanggung bekas serangan tanpa henti. Darah mengalir deras dari luka-lukanya dan HP-nya terus turun dengan mantap setiap saat yang berlalu. Namun ia tak memedulikan angka-angka yang semakin menipis di statusnya. Tekadnya membara lebih terang dari sebelumnya. Setiap serangan yang ia sampaikan, setiap musuh yang ia tumbangkan adalah tindakan membangkang terhadap batasnya sendiri. Di tengah kekacauan, sebuah notifikasi muncul, menembus kabut pertempuran. Ia telah mempelajari ketahanan, skill, dan naik level. Gelombang pertempuran bergeser seolah tanpa aba-aba. Gerombolan goblin akhirnya mulai berkurang. Satu persatu jumlah mereka dibabat habis hingga tak tersisa satupun. Berdiri. Medan perang sunyi sekali. Lagi dikotori tubuh goblin yang tak terhitung jumlahnya, berserakan berantakan. Suho berlumuran darah dan kelelahan. Naik ke atap mobil terlantar, dadanya naik turun saat mengatur napas. Sebuah notifikasi muncul memecah keheningan sesaat. Sebuah hadiah karena telah menyelesaikan quest. Suho menerima prom itu, rincian hadiah terbentang sebagaimana adanya, sebuah batu run dengan kemampuan ekstraksi bayangan. Kata-kata itu menarik perhatian Suho. Segera Beru mengamati dari kejauhan, ekspresinya dipenuhi perpaduan antara kagum dan puas. Keterampilan ekstraksi bayangan akan menjadi langkah lain dalam membuka kunci kekuatan sejati Raja Muda itu. Suho mengamati tubuhnya merefleksikan transformasi yang telah ia jalani. Tampaknya, keadaannya yang terbangun tidak hanya membawa sistem level up, tapi juga kemampuan untuk memperoleh keterampilan saat ia maju. Pemberitahuan itu menegaskan pemikirannya, mengungkapkan bahwa ketangguhannya luar biasa ini meningkatkan pertahanan fisiknya sebesar 20%. Semakin memantapkan evolusinya dari individu yang belum terbangun menjadi seseorang dengan kemampuan luar biasa. Beru bersikeras menghadiri perhatian. Penjelasan bahwa sistem leveling ini dirancang dengan rumit untuk memastikan pertumbuhan dan keselamatan Suho. Ia dengan lucu menyamakan situasi Suho yang terlahir dengan hak istimewa yang tak terbandingkan. Suho mengakui pengamatan itu, menetapkan fokusnya pada hadiah baru yang telah ia terima. Pemberitahuan lain yang merinci sifat hadiahnya, sebuah batu rune dengan skill Shadow Extraction.
Suho menyerap kekuatan batu itu, mempelajari skill baru. Ekstraksi bayangan memungkinkannya mengubah mana makhluk kadaluarsa menjadi bayangan setia. Sistem prajurit menyoroti kendala skill. Kemungkinan berhasil tergantung pada stats target dan waktunya berlalu sejak kematian. Untuk saat ini, ia bisa mencoba proses ini hingga 3 kali. Ia sekarang memiliki kemampuan untuk membuat prajurit bayangan, Beru menguraikan, menggambarkan skill tersebut sebagai landasan otoritas yang pernah membentuk Sung Jinho, Raja Bayangan, asli. Merenungkan kekuatan yang baru ditemukan, Suho memikirkan implikasinya. Skill tampaknya mirip dengan nekromansi, namun memiliki kendalanya unik. Untuk memimpin prajurit, ia perlu memburu dan mengumpulkan mayat mereka, membatasi kendalinya pada mereka yang lebih lemah daripadanya. Ia mempertimbangkan persepsi dalam industri pemburu, di mana skill jenis pemanggilan sering diremehkan, sebuah fakta yang meredam kegembiraannya dengan praktikalitas. Bertekad menguji skill, Suho mengulurkan tangannya di atas mayat goblin di dekatnya. Sistem mendorongnya untuk menunjuk sebuah perintah untuk skill ekstraksi bayangan, sebuah ungkapan untuk memicu kekuatan Suho. Suho berhenti sejenak merenungkan keperluan untuk kesederhanaan dan keterus-terangan. Dengan tetes ia menetap pada satu kata. Kuat muncul bayangan menggeliat dan melonjak dari mayat goblin yang berserakan di sekitar seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Udara yang dipenuhi energi menyeramkan disertai gema samar gagakan goblin. 3 goblin bayangan muncul, wujud mereka dijubah dalam kegelapan mendidih. Mereka berdiri di hadapan Suho, diam dan siap melayani tuan baru mereka. Suho mengamati mereka lekat-lekat, mencatat ukuran mereka yang berkurang dan menyadari keterbatasan keterampilannya. Beru pernah pemandu menjelaskan bahwa bayangan yang baru diekstraksi prajurit bisanya lebih lemah daripada yang hidup. Ukuran dan kekuatan mereka sedikit berkurang. Ini adalah penyesuaian yang datang dengan proses itu, tetapi Beru meyakinkan Suho bahwa keterampilan itu akan terbukti sangat berharga, seperti evolusi. Suho melihat restriksi lain, prajurit bayangan ini akan menghilang setelah sehari. Beru menyatakan keterjebakan, menyadari Suho kekurangan skill yang disebut penyimpanan bayangan, kemampuan kritis untuk menjaga Shadow Soldier tanpa batas. Dengan sedikit kekecewaan, Beru menjelaskan bahwa intelijen, stat, dan level mempengaruhi efektivitas Shadow Authority. Meskipun kesedihan awalnya, Beru encourage Suho, menekankan bahwa skill itu pada akhirnya akan menjadi luar biasa dengan waktu dan pertumbuhan. Suho meyakinkan Beru, menghargai bimbingannya tapi mengalihkan topik ke kekhawatiran yang lebih mendesak, rasa laparnya. Suho menyadari ia belum makan selama 2 hari, dan kebutuhan akan rezeki menjadi prioritasnya. Ia bertanya pada Beru bagaimana mereka bisa meninggalkan Shadow Dungeon. Beru memberitahu bahwa kunci Shadow Dungeon mengizinkannya untuk keluar kapan saja. Tanpa ragu, Suho mengaktifkan kunci, mengkonfirmasi keputusannya untuk pergi. Kembali ke rumah sakit, Suho tidak membuang waktu untuk mencari makanan. Ia menikmati setiap gigitan, mengagumi betapa enak makanan sederhana itu terasa. Makanan itu terasa seperti sebuah kemewahan setelah tantangan yang ia hadapi. Beru menghadapi Suho dengan rasa terdesak, menguraikan tanggung jawab Raja Muda. Suho memiliki 3 misi di hadapannya. Suho memiliki 3 misi di depannya, masing-masing kritis terhadap perannya. Yang pertama adalah melindungi bumi dari monster-monster yang muncul dari luar angkasa. Ini berarti memasuki ruang bawah tanah, berburu makhluk, dan tumbuh lebih kuat melalui sistem leveling. Misi kedua adalah penemuan yang sangat pribadi, Ibu Suho, Chahin-i. Meskipun jalannya tak pasti, tampak jelas bahwa memasuki ruang bawah tanah adalah langkah yang diperlukan, baik untuk keselamatan planet maupun menyatukan kembali keluarganya. Misi ketiga membawa perpaduan antara humor dan ambisi. Baro kini direduksi menjadi prajurit kelas swasta, mengungkapkan kekesalannya pada keadaannya saat ini. Ia ingin sekali mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu untuk berdiri sebagai pendekar tangguh seperti dulu. Untuk memulihkan kekuatannya, Baro perlu mengonsumsi sesuatu yang diinfus sihir. Prosesnya tak efisien dibandingkan dengan dukungan yang pernah ia terima dari Raja. Itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Untuk ini juga, memasuki ruang bawah tanah menjadi tak terhindarkan. Bertekad untuk memulai perjalanannya, Suho memutuskan mereka perlu mempersiapkan. Bagaimanapun, Baro mengingatkannya tentang perlunya menjadi pemburu berlisensi untuk mengakses ruang bawah tanah secara legal. Itu diharuskan menjalani tes pengukuran sihir di asosiasi pemburu. Suho setuju dan merenungkan implikasi dari kemampuan leveling uniknya. Saat mereka menuju ke asosiasi, ia bertanya-tanya, peringkat apa yang mungkin ia capai. Mempertimbangkan kemungkinan diklasifikasikan sebagai peringkat S, asosiasi pemburu berdiri di hadapannya. Sebuah bangunan menjulang tinggi yang melambangkan harapan bagi banyak orang, namun kini membayangi aspirasinya. Putusan pejabat itu datang dengan cepat. Tingkat sihirnya tercatat hanya pada 46, sebuah kebangkitan peringkat E. Kekecewaan membanjiri Suho saat ia meninggalkan gedung itu. Pikirannya berputar dengan keraguan. Mimpinya untuk melindungi bumi seakan terhuyung-huyung di ujung kemustahilan. Di luar, suara pendamping bayangan setianya, Baro, menawarkan penjelasan untuk hasil itu. Baro mencatat bahwa barisan pemburu ditentukan oleh tingkatan sihir dan fokus Suho untuk meningkatkan stat kekuatannya.
tentu saja membuat tingkat sihirnya mengecewakan. Namun, meskipun nalar, kata-kata itu terasa hampa bagi Suho. Suho menatap kedua tangannya. Mungkinkah seseorang yang dicap sebagai Erengker benar-benar memikul beban melindungi bumi? Suara nalar mengingatkannya bahwa kemajuan itu mungkin. Naik level tetap menjadi pilihan. Namun, jalan ke depan seakan penuh dengan rintangan. Suho pernah mendengar cerita tentang pihak-pihak penyerbuan yang jarang menerima pemburu dari barisan bawah. Sepertinya, bahkan mendapatkan masuk ke dungeon sebagai Erengker akan menjadi tantangan yang signifikan. Karena keputusasaan mengancam akan menguasai, sebuah ide tercetus di benak Suho. Pikirannya beralih pada seluk-beluk penggerebekan dungeon di mana masing-masing tim memainkan peran yang berbeda. Sementara regu pemogokan melawan monster di garis depan, tim pengangkut mengumpulkan bangkai, dan tim pertambangan mengekstrak sumber daya dari kedalaman dungeon. Tidak seperti regu pemogokan elit, tim pengangkut dan pertambangan dikenal menerima pemburu dari peringkat yang lebih rendah. Kesadaran ini membuka peluang sempit namun vital. Bahkan sebagai Erengker, ia bisa menemukan jalan masuk ke dungeon. Keesokan harinya, tekad melebihi harga diri saat Sung Suho bergabung dengan tim pertambangan. Tenaga kerja itu melelahkan, menuntut usaha fisik atas kecakapan tempur. Itu sangat jauh dari kejayaan melawan monster. Namun itu adalah permulaan. Suho berhutang perkenalannya dengan tim pertambangan pada Lim Do-hyun, asisten pengajar di Universitas Seni Korea. Lim adalah satu-satunya penabuhon yang Suho kenal secara pribadi, dan ia telah membantu Suho mengamankan kesempatan ini. Lim, meskipun senior dalam pengalaman kebangkitan, adalah peringkat E, sama seperti Suho. Saat mereka bekerja, Lim tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang masih tersisa. Ia mengingat kejadian di universitas dengan jelas, momen menakutkan ketika Magic Beast telah muncul, ingatan meninggalkan orang lain menghantuinya. Lim menemukan keberanian untuk menyikapi rasa bersalahnya, menundukkan kepala sebagai permintaan maaf karena telah menelantarkan semua orang selama krisis. Ia mengakui ketakutan dan kelambanannya, mengharapkan penilaian. Namun Suho dengan karakteristik meyakinkannya. Suho mengingatkan Lim bahwa sebagai penabuhon peringkat E, prioritas mereka adalah bertahan hidup, mengikuti saran asosiasi pemburu untuk mundur dari binatang ajaib saat menghadapi bahaya. Lim terkejut dengan pengakuan Suho tentang perangkatnya. Pemuda di hadapannya yang telah menunjukkan keberanian seperti itu selama insiden itu diklaim memiliki level mana hanya 46, yang sangat rendah bahkan untuk peringkat E. Pikiran Lim berputar saat ia bekerja, namun renungannya tiba-tiba terputus. Dari bayang-bayang, sesosok muncul, Beru, pendamping setia Suho dan pelindung bayangan. Reaksi Lim langsung dan mendalam. Ia tersandung ke belakang, menghantam tanah saat rasa takut menguasainya. Suaranya bergemetar, nyaris di atas bisikan, saat ia tersentak. Tak percaya. Baginya, Baru tampak seperti binatang ajaib yang berbahaya. Suho menoleh ke Baru, kebingungan berkelip-kelip di wajahnya. Kemunculan tiba-tiba rekannya, terutama di muka umum, seperti itu membuatnya lengah tangan. Namun, penjelasan Baru sederhana. Sampai Suho mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak akan berisiko dengan keselamatan Raja Muda. Lim masih terus berusaha untuk memproses situasi itu. Dia berhasil mengumpulkan pemahaman tentang apa yang ia saksikan. Berspekulasi bahwa Suho pasti bangkit sebagai pemanggil mengingat kemampuannya untuk memerintahkan makhluk seperti itu. Suho agak ragu-ragu, mengakui kemungkinan itu, meskipun spesifik kebangkitannya tetap ambigu bahkan baginya. Percakapan berubah menjadi lebih ringan ketika Lim membandingkan keadaan mereka. Tidak seperti banyak pemburu peringkat E yang tidak memiliki keterampilan. Lim kontras hanya memiliki satu keterampilan yang ditingkatkan, kecepatan lari Suho tidak bisa menahan tawa, menggoda Lim tentang bakatnya yang jelas untuk melarikan diri dari bahaya. Lelucon itu membuat Lim terdiam sesak. Harga dirinya memar sementara Baru menganggapnya lucu, mengartikan sindiran Suho sebagai pukulan mental yang diperhitungkan. Saat momen berlalu, pandangan Duho melayang ke arah hamparan gelap terowongan dungeon. Bayangan menari di sepanjang dinding batu dan suara teredam dari regu penyerang yang berjuang lebih dalam menggema samar di kejauhan. Di dalam dungeon, bangkai serigala mati tergeletak di tanah. Tubuhnya yang tak bernyawa dikelilingi oleh aroma logam samar. Darah para pemburu bergerak dengan hati-hati, memindai area tersebut dengan mata tajam. Penjara bawah tanah terasa sangat kosong, dengan hanya Magic Beast tipe serigala yang muncul sebentar-sebentar. Pemimpin regu pemogokan mempertahankan nada optimis, mendesak timnya untuk tetap fokus dan mengingatkan mereka bahwa ruang bawah tanah tidak dapat diprediksi. Salah satu dari mereka memanggil, menarik perhatian ke jalan samping yang mereka abaikan. Regu memajukan gedung. Antisipasi mereka saat mereka menemukan reruntuhan besar yang tersembunyi di dalam penjara bawah tanah. Kehadirannya yang menjulang tinggi menjulang di atas mereka, membuat bayangan yang tidak menyenangkan. Udara menjadi tegang saat para pemburu secara naluriah mengamati sekeliling mereka untuk mencari bahaya. Jantung mereka berdebar dengan kegembiraan, sekaligus kegelisahan. Reruntuhan tampak tanpa kehidupan.
Keterampilan deteksi tidak menemukan jejak binatang ajaib, membuat pasukan bingung, apakah itu jebakan atau harta karun terletak di kedalamannya. Perhatian mereka segera ditangkap oleh satu pemandangan yang mencolok. Pedang yang tertanam jauh di dalam tanah, memancarkan aura misteri dan kekuatan. Dua pemburu mendekatinya dengan hati-hati, berspekulasi tentang nilainya dan mendiskusikan kemungkinan jebakan. Keraguan mereka berumur pendek sebagai Kim Yong-jin, tank peringkat C yang percaya diri melangkah maju. Dia menepis kekhawatiran mereka, meyakinkan mereka bahwa dia bisa menangani bahaya apapun yang mungkin muncul. Mengabaikan protes pemimpin regu, Kim menggenggam pedang itu dengan kuat saat dia mulai menarik. Pergeseran tiba-tiba terjadi. Suara menggelegar bergema di dalam pikirannya, menuduhnya mendambakan senjata Raja Taring. Suasana menjadi gelap langsung mengubah reruntuhan menjadi gua merah darah. Mata tajam bersinar dari bayangan di sekitarnya, mengisi udara dengan kebencian. Tidak terpengaruh, Kim menarik pedangnya hingga bebas dan energi penindasan itu seakan mereda. Sebentar, Ketua Regu menghela nafas lega. Percaya tidak ada jebakan, tapi penangguhan hukuman itu berumur pendek. Penampilan Kim mulai berubah. Giginya menajam, tubuhnya tegang, dan auranya bergeser ke sesuatu yang primal dan berbahaya. Tanpa peringatan, dia menyalakan pemimpin pasukannya. Pisau berkilau di tangannya menebas pemimpin, menebasnya sebelum dia bisa bereaksi. Pemandangan mengerikan itu membuat para pemburu yang tersisa membeku karena terkejut. Pikiran mereka berjuang untuk memahami pengkhianatan yang tiba-tiba. Penjara bawah tanah berbau darah dan ketakutan, saat lantai menjadi licin dengan noda merah tua. Suara Kim berputar dengan intensitas liar, bergema di seluruh ruangan membawa perintah yang tidak menyenangkan dari kehadiran yang gelap. Kata-katanya bergema seperti proklamasi yang mengerikan. Suara murka Raja Taring, para pemburu membeku, ketakutan, hampir tidak bisa memahami pergeseran tiba-tiba. Mata lebar dipenuhi keputusasaan saat kesadaran menyingsing, keputusasaan menguasai mereka saat mereka mencoba melarikan diri. Tapi tak ada jalan keluar. Raja Taring benar-benar menguasai tubuh Kim menerjang para pemburu yang rapuh itu. Itu adalah pembantaian yang cepat, brutal, dan tanpa ampun. Setiap serangan dari bentuk rasukan itu adalah bukti kekuatan luar biasa dari wilayah kekuasaan Raja Taring. Sementara itu, jauh di dalam zona penambangan, penjara bawah tanah, para penambang bekerja keras mengikis monokristal berkilauan yang tertanam di dinding-dinding. Di antara mereka, dua penambang berhenti mendadak, perhatian mereka tertuju pada pemandangan yang tak biasa. Mereka bertukar pandangan bingung saat tiga goblin bayangan bekerja tanpa lelah di dekatnya, menambang kristal dengan ketepatan dan kecepatan yang tak manusiawi. Lin menatap tak percaya. Efisiensi makhluk ini sangat menakutkan. Gerakan mereka penuh ketelitian dan tanpa celah. Ia tak bisa menekan pikirannya. Ia pernah mendengar pemanggil paling banyak memunculkan 1-2 makhluk, tapi 3, itu menantang semua akal. Suho mengamati goblin-goblin itu dengan ekspresi penuh ketelitian. Ia merenungkan keterbatasan skill barunya, ekstraksi bayangan. Perlunya mayat untuk memanggil bayangan menimbulkan ketidaknyamanan logistik. Tapi limpahan goblin tetap ada dalam bayangan dungeon memberikan solusi yang nyaman. Beru melayang dikatnya. Samar-samar aura kebanggaan bercampur dengan rasa hormatnya yang khas. Suha mengomentarikan kepadanya tentang kegunaan skill itu, mencatat betapa bergunanya hal itu terbukti, meskipun Beru mengakui kujian itu. Tak mau, ia merendahkannya. Bangga seorang prajurit dan kesopanan seorang pelayan berperang dalam dirinya, sambil dengan lembut mengingatkan Suho bahwa tujuan awalnya di dungeon untuk tumbuh lebih kuat dan naik level. Suho merenungkan aturan asosiasi pemburu. Sesuai peraturan, E-Rank Hunter dilarang memasuki ruang bawah tanah sendirian. Suho sempat berharap penilaian ulang setelah mana cadangannya meningkat. Namun dungeon ini menghadirkan kesempatan unik, satu yang selaras dengan penyebab ketiga mereka. Penyebabnya jelas, pemulihan kekuatan Beru. Suho teringat penjelasan Beru sebelumnya bahwa mengkonsumsi sesuatu dengan mana dapat memulihkan kekuatannya. Pecahan batu mana yang berserakan di dungeon, meskipun kecil memegang potensi untuk membantu usaha ini. Suho bertindak tegas, menyentik Beru ke tanah, mengisyaratkannya untuk mengais remah yang jatuh. Beru menurutinya tanpa hendak, ia mengunyah pecahan batu mana dengan efisiensi yang mengalihkan sifat kristal mereka. Lalu Beru tegang, peringatan insting duah menjalarinya saat dia menteriakkan alarm, pergeseran sikapnya yang tiba-tiba mengejutkan Suho, yang berhenti sejenak untuk menilai situasi. Peringatan Beru yang umah sangat tidak menyenangkan. Dia telah merasakan kehadiran seorang raja, meskipun bukan yang mungkin Suho duga. Seandainya itu raja mereka, maka kekuatan Beru akan pulih sepenuhnya dalam sekejap. Sebaliknya, kehadiran itu membawa esensi primal, binatang buas. Para penambang di kejauhan mulai merasakannya juga. Dari bayangan muncul mata bercahaya rerah, menembus kegelapan. Binatang itu melangkah ke pandangan, serigala-serigala, wujud mereka yang mengancam memancarkan kedengkian. Ketakutan mencengkram para penambang. Kaki mereka gemetar dan banyak yang rumbuh di lutut tak berdaya menghadapi predator semacam itu. Satu penambang putus asa membela diri mengayunkan beliungnya. Dengan tangan gemetar, tapi rahang serigala itu mematahkan senjata menjadi 2 tanpa susah payah, membuat pria itu tak berdaya.
Tapi, tepat saat binatang itu menerjang, Suho melerai tepat mengemudikan beliung lurus di antara rahangnya, menghentikannya di udara. Tanpa ragu Suho berteriak kepada penambang, mendesaknya untuk melarikan diri.